Al-Ghazali adalah seorang ulama bermazhab fikih Syafi'i, seorang sufi, teolog, dan filsuf yang terkemuka dan banyak memberi sumbangsi bagi perkembangan kemajuan manusia, khususnya dalam hasanah keilmuan Islam. Beliau merupakan imam Ahlus Sunnah dalam bidang tasawuf dan mendapat gelar Hujatul Islam yang berarti pembela agama Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau lahir di daerah Ghazla, kota Tus, di wilayah Kusaran Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Imam Al-Ghazali pernah memegang jabatan sebagai rektor di Universitas Nizamiyah di Baghdad. Salah satu karya terbesar beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin yang merupakan kitab pegangan umat Islam dalam bidang tasawuf hingga saat ini. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau tahun 1111 Masehi. Sebelum menempuh jalur sufi, Al-Ghazali telah melewati pengembarannya di berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu fikih, filsafat, ilmu kalam, dan yang terakhir adalah tasawuf. Bagi Al-Ghazali, para sufilah yang menempuh jalur yang benar, karena mereka memadukan antara ilmu dan amal, memiliki ketulusan tujuan, dan betul-betul mengalami ketentraman dan kepuasan karena mendapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali mengatakan, ilmu yang dicapai para sufi bisa mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan moral atau sifatnya yang buruk dan tercela, sehingga mengantarkannya pada keterbatasan kalbu dari segala sesuatu selain Allah, serta menghiasnya dengan ingat kepada Allah. Seorang murid yang menempuh jalan sufi harus konsisten menjalani hidup menyendiri, diam, menahan lapar, dan tidak tidur pada malam hari untuk membina kalbunya. Manfaat hidup menyendiri adalah mengosongkan kalbu dari pesona duniawi. Diam adalah untuk menyuburkan akal budi, membangkitkan rendah hati, dan mendekatkan ketakwaan. Rasa lapar dapat mencerahkan kalbu. Sementara terjaga pada malam hari adalah untuk menjernihkan dan mencemerlangkannya. Oleh para ahli, corak tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati atau ahwal qalb. Keadaan hati itu menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua. Pertama, keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, berharap, ridho, dan lain-lain. Kedua, keadaan hati yang tercela seperti sombong, dengki, iri hati, godop, dan lain-lain. Adapun ilmu mukasyafah tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbolis dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan kepada sembarang orang. Dalam beberapa ungkapannya, Al-Ghazali tidak sepakat dengan paham itihad, hulul, dan syatahat para sufi yang menurutnya begitu bahaya bagi kaum awam. Sebagian besar karya tasawufnya memang ditujukan untuk kaum awam atau kalangan sufi pemula. Yang ketiga, puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah qurb atau kedekatan dengan Allah, atau di bagian lain tulisannya al-fana bi al-kulliyat fi Allah, yaitu fana secara total di hadapan Allah. Dalam hal ini, ia menjelaskan suatu tingkatan tauhid tertinggi bahwa dia tidak melihat dalam yang wujud kecuali yang esa, yaitu syuhud atau kesaksian batin. Orang-orang siddiq, para sufi menamakannya dengan fana dalam tauhid karena dia tidak melihat kecuali yang esa. Dia juga tidak melihat dirinya. Apabila dia tidak melihat dirinya karena tenggelam dalam pandangan tauhid, maka dia fana dari dirinya sendiri dalam pandangan tauhidnya, dengan pengertian bahwa dia fana dari melihat dirinya dan segala makhluk. Perjalanan menuju puncak itu dinamakan suluk. Salik itu orang yang menempuh suluk akan sukses bila sempurna substansi hatinya dan mempunyai iradah atau kemampuan atau ketetapan hati. Sebelum melaksanakan suluk yang ditandai dengan usaha menyingkapkan takbir yang melintang antara dirinya dan Allah, yakni harta, kehormatan, taklid atau fanatisme aliran dan maksiat. Ketika tabir-tabir itu tersingkap, seorang salik membutuhkan seorang guru yang menuntunnya dan butuh tempat untuk mengasah ketajaman batinnya, yaitu zawiyah, sebagai tempat khalwat dan mengkonsentrasikan hati. Yang keempat, dalam perjalanan itu, si salik akan melewati tanjakan demi tanjakan yang mengantarkannya pada status-status spiritual tertentu, manazil. Bila suatu status belum mantap, ia disebut hal keadaan. Bila sudah mantap, disebut makam posisi. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyebut 8 makam sufi, yakni taubat, sabar, syukur, berharap, raja,
takut, khauf, zuhud, tawakal, dan cinta mahabbah. Cinta adalah makam yang tertinggi yang membuahkan rindu, syauq, intim, ul, dan ridho. Untuk melewati setiap tanjakan, seorang salik harus melakukan riyadah dan mujahadah. Adapun yang dinamakan riyadah, latihan kerohanian, adalah pembinaan diri dengan suatu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban dan pada akhirnya menjadi tabiat atau karakter. Adapun mujahadah adalah perjuangan melawan tarikan hawa nafsu. Sikap-sikap Imam Al-Ghazali yang perlu kita teladani antara lain adalah: pertama, ketekunan dalam mencari ilmu. Sejak muda Al-Ghazali sangat gigih mempelajari berbagai bidang ilmu dari fikih, filsafat hingga tasawuf. Yang kedua, kerendahan hati. Meskipun mencapai puncak keilmuan, Al-Ghazali tetap rendah hati dan sadar akan keterbatasan akal manusia di hadapan Allah. Yang ketiga, ketulusan niat. Ia selalu menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam belajar dan beramal semata-mata untuk mencari riyadah Allah. Yang keempat, ketekunan dalam riyadah dan mujahadah. Al-Ghazali mencontohkan perjuangan melawan hawa nafsu dengan disiplin latihan. Dalam sebuah majelis ilmu, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali disidang para ulama Baghdad. Pasalnya, Al-Ghazali seringkali mengutip sejumlah hadis yang dinilai do'if atau lemah, bahkan memasukkan hadis-hadis maudhu atau palsu dalam beberapa karyanya. "Kenapa Anda berbuat demikian?" tanya seorang ulama menghakimi. Al-Ghazali yang dijuluki Hujatul Islam itu menjawab dengan tenang, "Para ulama yang mulia, saya menyeleksi hadis menggunakan cara yang berbeda dengan Anda semua. Cara saya hanya dengan mencium hadis tersebut. Jika tercium semerbak wangi, maka hadis itu sahih. Sebaliknya, jika tidak tercium harum, maka hadis itu dhaif atau maudhu." Inilah yang disebut dengan thariqah al-mukasyafah atau metode penyingkapan metafisika. Para ulama yang ada di majelis itu pun terkagum. Di antara kisah ajaib lainnya adalah mengenai kesaksian seorang sufi bernama Arif Al-Kabir Al-Yamani Ahmad As-Sayyad yang melihat Imam Al-Ghazali dibawa Nabi Khidir dan para malaikat menuju langit ketujuh. Ada pula kisah mengenai kemampuan Al-Ghazali yang mengundang para sufi melalui mimpi. Sejumlah ulama percaya Al-Ghazali merupakan seorang sufi yang mencapai derajat wali, misalnya seperti yang dikisahkan Syekh Al-Arif Abi Hasan Al-Syazili, mursyid sekaligus pendiri Tariqat Syaziliyah, itu bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW berbincang dengan Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam. "Apakah ada di antara umat kalian berdua seorang alim seperti Imam Al-Ghazali ini?" tanya Rasulullah. Keduanya menjawab serentak, "Tidak ada dari umat kami seorang alim seperti Imam Al-Ghazali." Mimpi yang diceritakan Asy-Syazili kepada Ibnu As-Subuki itu menunjukkan bahwa kewalian Al-Ghazali diakui para nabi.